Konnichiwa, Sapri de. Konnichiwa. Hari ini ya, aku datang ke Outlet ya, tempat jualan barang-barang branded yang obral gitu, barang-barang branded. Sebenarnya kalau kemari itu mending sendiri gitu, jangan bawa istri ataupun bawa pacar. Kenapa? Duit berapapun nggak akan cukup gitu kalau mau jalan-jalan kemari. Rencana ya, aku ingin membuat sambungan Tango Speedmaster gitu ya kalau ada waktu di sini gitu ya. Mata yoroshiku onegaishimasu. Mata atau ne. Hai, hai, ima kara ne, mau cari oleh-oleh untuk murid, alumni N2 gitu ya, karena mau mengadakan pertemuan gitu. Jadi kami datang ke outlet sini, cari yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau gitu, bukan harga murah loh. Bukan harga murah, kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Hai, konnichiwa, Sapri de. Hari ini ya, aku ingin melanjutkan Tango Speedmaster untuk N3 gitu ya. Kita kemarin ya masih mengerjakan setengah gitu ya, dari unit 4 gitu, stoto, hito, yang berarti hubungan antar manusia gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 41. 41. Amaeru. Ini bisa diartikan ya, manja ataupun bermanja-manja gitu ya. Contoh kalimatnya. Mo otona dakara ne, itsumade mo oya ni amaete irarenai yo, katanya. Ini bisa diartikan, kan udah dewasa, tidak boleh bermanja-manja terus ke orang tua gitu. Nah, jangan bermanja-manja. Merantau, biar tahu ya. Sakitnya berpisah dari orang tua, dan itu akan mendewasakan kita gitu. 42. Kansha suru. Ini bisa diartikan rasa terima kasih gitu. Contoh kalimatnya. Aoki-san ni wa hontou ni kansha shite imasu. Arigatou gozaimashita. Ini bisa diartikan saya benar-benar berterima kasih kepada Pak Aoki, katanya. Terima kasih banyak gitu. Hai, 43. Kyōryoku suru. Ini bisa diartikan kerjasama gitu ya. Hai, contoh kalimatnya. Kono shakuhin wa minna de kyōryoku shite tsukutta mono desu, katanya. Ini bisa diartikan karya ini dibuat berkat kerjasama semua pihak gitu. Hai, masuk nomor 44. Kaito suru. Ini bisa diartikan jawaban. Korera wa yoku aru shitsumon to sono kaito re desu, katanya. Ini bisa diartikan ini adalah pertanyaan yang sering keluar beserta contoh jawabannya gitu. Hai, 45. Kotowaru. Kotowaru, menolak. Hai, contoh kalimatnya. Nomikai ni sasuwareta kedo you ga atta kara kotowatta, katanya. Hai, ini bisa diartikan saya diundang ke pesta minum, tapi karena ada urusan saya tolak, katanya. Di Jepang ini ya, suka mengajak-ngajak bawahannya di perusahaan gitu ya untuk pergi minum gitu ya, pergi minum mabuk. Jadi di Jepang ini gimana, minum-minum itu seperti udah macam budaya gitu, bukan sesuatu yang untuk gimana mabuk untuk membuat kerusuhan, nggak seperti itu gitu ya kesannya gitu ya.
Hai, nomor 46. Oen suru, ini bisa diartikan dukungan gitu ya. Hai, lanjut ke nomor 47. Kawaigaru, ini bisa diartikan sayang gitu ya. Contoh kalimatnya, Oba-chan wa watashi wo sugoku kawaigatte kuremashita, katanya. Ini bisa diartikan nenek sangat sayang kepada saya dulu gitu. Sayang ini ya, kawaigaru ini bukan hanya untuk manusia aja, bisa digunakan untuk pet ya, hewan peliharaan seperti kucing, anjing gitu ya. Hai, masuk nomor 48. Adana. Nah, ini bisa diartikan panggilan atau julukan gitu ya. Pusang teiyu adana wa dare ga tsuketan desu ka, katanya. Ini bisa diartikan panggilan Pusang itu dulu siapa yang memberi, katanya. Orang Jepang ya suka memberikan adana gitu sama teman-temannya ya, khususnya ya. Sama atasan pun gitu juga gitu. Atasan yang gemuk gitu kan, ataupun sangar gitu kan, diberi julukan apa namanya, kuma kuma gitu kan. Nah, kayak beruang gitu kan, macam-macam lah gitu ya kan. Kami dulu pun gitu juga waktu masih arbaito gitu kan, sama temen itu suka memberi julukan gitu, mirip hewan ataupun mirip karakter anime ataupun mirip gimana karakter yang lainnya dalam film juga boleh gitu. Hai, nomor 49. Gokai suru, ini bisa diartikan ya salah paham. Contoh kalimatnya, Nande watashi ga okoru no sonna no gokai da yo, katanya. Bisa diartikan kenapa saya marah, itu sih salah paham, katanya gitu. Nangka chotto heng dana kono reibunga, ini agak sedikit aneh gitu contoh kalimatnya ya, tapi yang penting diingat ya, gokai itu adalah salah paham gitu ya. 50. Semeru, ini bisa diartikan menyalahkan. Menyalahkan. Contoh kalimatnya, Isshokenmei yatte irun dakara sonna ni semenai de hoshii. Saya sudah melakukannya sungguh-sungguh, jadi jangan terlalu menyalahkan saya. 51. Regi, ini bisa diartikan sopan santun. Contoh kalimatnya ya, aisatsu mo shinai de kaeta no regi o shiranai hito tachi da na, katanya. Ini bisa diartikan mereka pulang tanpa pamitan, orang-orang yang tidak tahu sopan santunnya, katanya. Regi ini ya, ini sangat penting, apalagi di Jepang ini ya, sangat menjunjung kali tentang regi ini ya. Dari bahasanya pun udah kelihatan ya, bahasa Jepang itu pada umumnya gitu ya, pada umumnya di masyarakat gitu, bukan bahasa zaman dulu, bukan yang sekarang pun digunakan juga gitu. Mereka membagi-bagi tutur bahasa mereka, dari songkego meninggikan lawan bicara, kenjogo merendahkan diri sendiri, tenego bahasa sopan, kemudian ada bikago ya bahasa indah, macam-macam. Jadi sulit gitu untuk mempelajarinya yang bahasa-bahasa sopan di Jepang ini gitu. Hai, masuk nomor 52. Ojigi suru, ini bisa diartikan bungkuk hormat gitu ya. Ojigi, ohayo gozaimasu. Ini tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan, itu bungkuknya itu berbeda gitu. Misalnya kalau untuk jumpa berselisihan sama atasan ataupun sama senpai, kita cukup dengan menganggukkan kepala aja gitu, kayak gini, ohayo gozaimasu, oskare sama desu gitu. Dan itu namanya disebut ya eshaku itu namanya. Jadi menganggukkan kepala sedikit, eshaku, ohayo gozaimasu. Nah, ini untuk menyapa ya saat berselisihan gitu. Nah, nyambut tamu, misalnya kita kerja di sebuah toko gitu ya, banyak orang ya yang aku lihat gitu ya di pelatihan LPK di Indonesia gitu kan, mereka sambil mengucapkan sambil bungkuk. Nah, bukan begitu caranya, diucapkan dulu baru bungkuk. Jadi bukan irasamase, bukan, lihat sama siapa kita ngomong gitu kan ya, kita lihat tamunya gitu kan. Setelah melihat, kita mengucapkan irasamase baru membungkuk gitu. Nah, begitu juga dengan arigatou gozaimasu. Jangan arigatou gozaimasu, bukan. Kita lihat tamunya, arigatou gozaimashita, langsung bungkuk gitu. Sebenarnya itu sih caranya. Karena aku lama kerja di hotel ya, hotel berbintang di Nagoya ini gitu. Jadi tahu. Nah,
Ojigi yang paling sopan itu adalah ojigi untuk ayamaru gitu ya. Ayamaru itu apa? Minta maaf. Itu biasanya dilakukan 45 derajat. 45 derajat, anggap aja. 45 derajat. 45 derajat. Nah, itu ya dilakukan saat minta maaf ataupun merasa sangat tertolong kali ke dalam kita dalam kesusahan gitu ya. Saat berterima kasih udah ditolong gitu dalam kesusahan sama temen, sama orang, sama senpai, sama siapa lah gitu kan. 45 derajat. Arigatou gozaimasu. Saat minta maaf ya. Moshiwake arimasen deshita. Ingat itu ojigi. Sekilas aku jelaskan tadi. Kita lihat contoh kalimatnya. Speech o hajimeru mae ni karuku ojigi o shita hou ga ii yo. Katanya ini bisa diartikan sebelum memulai pidato sebaiknya membungkuk hormat lebih dahulu gitu ya. Hai, nomor 53. Homong suru ini bisa diartikan kunjungan. Nah, ini homong suru ini yang berkesan formal gitu. Pada dasarnya ya untuk lisan non formalnya itu digunakan kosakata ya, kata kerja tazuneru gitu ya. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Getsuyo wa Sakura Kogyo o homon shite shouhin no setsumei o suru yote desu. Katanya ini bisa diartikan hari Senin saya akan mengunjungi pabrik industri Sakura gitu dan berencana akan menjelaskan produk baru gitu ya. 54. Kange suru ini bisa diartikan ya penyambutan gitu. Contohnya ya, kange kai ini bisa diartikan pesta penyambutan. Nomor 55. Hakushu suru jabat tangan. Nomor 56. Koryu suru ini bisa diartikan ya pertukaran gitu. Contoh kalimatnya. Uchi no gakko de wa maitoshi 6月に海外の学生と交流会をやるんです. Ini bisa diartikan sekolah kami setiap tahun pada bulan Juni diadakan pesta pertukaran dengan mahasiswa dari luar negeri gitu. Hai, 57. Kalau ini udah ngerti lah semuanya ya. Communication. Ya artinya ya komunikasi, ini serapan dari bahasa Inggris gitu ya. Hai, contoh kalimatnya. Kotoba wa wakarimasen deshita ga nanto ka communication o toru koto ga dekimashita. Ini bisa diartikan walaupun tidak mengerti bahasanya tetapi bisa berkomunikasi dengan segala cara. Kotoba ga wakannai itu doyatte communication toru. Bagaimana menjalin komunikasi kalau kita nggak tahu bahasanya? Cuman ada satu cara yaitu dengan bahasa tubuh misalnya kan. Mochi agemas, mengangkat. Jadi saat mau melepaskan bahasa lepas nggak tahu ya kan, hanasu dalam bahasa Jepangnya misalnya hanasute, hanasu melepaskan kan. Lepas. Aku yakin ya, kalian pertama kali datang ke Jepang kan gitu juga gitu ya kan. Nggak bisa bahasa Jepang menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Are, kore, aci, kore, tinggal tunjuk-tunjuk aja ya kan. Masuk ke restoran, kore, onegaishimasu gitu aja. Hai, masuk nomor 58. Osaberi suru ini bisa diartikan ya obrolan. Contoh kalimatnya, kafe de tomodachi to 2 jikan mo osaberi shitemashita. Ini bisa diartikan saya mengobrol dengan teman di kafe sampai 2 jam. Orang Jepang ya suka gitu ya, jumpa sama temennya saat liburan gitu ya, khususnya cewek gitu ya, lanci yuk ya lanci gitu kan, pergi lanci, pergi makan siang. Habis makan siang itu mereka ngobrol tuh sampai sore gitu, betah banget gitu sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Heran aku ngeliatnya. Itu yang sampai sekarang aku nggak bisa mengerti. Apa ada gitu bahan yang dibicarakan sampai 4 jam, 5 jam sampai sore baru pulang ke rumah. Hai, masuk nomor 59. Jodan. Ini bisa diartikan ya candaan gitu. Hai, nomor 60. Girong suru. Nah ini ya kosakata yang wajib dipahami gitu ya. Girong suru ini untuk N3 ini aku yakin sering digunakan di dokai ya, di artikel ujian N3 gitu. Ini ya, girong suru. Ingat,
girong suru ini ya artinya perdebatan. Contoh kalimatnya, kono mondai ni tsuite wa samazama na girong ga okonawarete iru. Ini bisa diartikan berbagai perdebatan diadakan berkaitan dengan masalah ini gitu. Kita mushi. Tondoru kedo, ore no atama ni wa tsuite konai kara. Tsuita no? Hai, nomor 61. Shinyo suru. Shinyo suru ya. Ini bisa diartikan kepercayaan. Contoh kalimatnya. Kare wa yoku uso o tsuku kara shinyo dekinai katanya. Dia sering berbohong. Jadi tidak bisa dipercaya. Salah satu syarat dari kesuksesan kejujuran. Hai, nomor 62. Makaseru. Ini bisa diartikan mempercayakan atau menyerahkan. Contoh kalimatnya. Kono shigoto kanojo ni makasete mitara dou desu ka katanya. Ini bisa diartikan bagaimana jika mempercayakan pekerjaan ini kepada dia gitu ya, dia cewek gitu. Hai, 63. Keiyaku suru. Ini bisa diartikan ya kontrak atau perjanjian gitu ya. Contohnya keiyakusho. Ini surat kontrak. Hai, 64. Damasu. Nah ini wajib diingat. Damasu artinya ya menipu. Contoh kalimatnya. Kare no uso ni sukkari damasarete shimaimashita katanya. Ini bisa diartikan saya benar-benar tertipu oleh kebohongannya. Hai, 65. Karakau. Ini bisa diartikan menggoda, mengejek. Oreo karakaten no, kamu menggodain aku ya, kamu mengejek aku ya. Itu bisa memiliki dua makna jadinya, tergantung bagaimana konteks kalimatnya ataupun situasinya gitu ya. Saat menjelek-jelekin ataupun mengenyek gitu ya, itu mengejek artinya. Nah saat dia ingin bercanda dengan lebih berkesan bercanda itu ya kesannya menggoda gitu. Contoh kalimatnya. Majime ni yatte iru nda kara karakawanai de kudasai. Bisa diartikan saya melakukannya dengan benar-benar. Jadi tolong jangan goda saya. Jangan goda saya. Oke, jangan ganggu saya. Nah, ini maksudnya kan jangan ganggu saya itu gimana? Gimana ya? Misalnya aku sekarang lagi baca gitu ya kan. Lagi ngambil video untuk pelajaran tangguh Speedmaster gini. Lagi serius-seriusnya gitu kan. Nah, maksudnya goda ini gimana? Misalnya tiba-tiba Ibu Yuki datang gitu di samping aku, gelitikin aku gitu. Nah, itulah maksudnya godain. Gitu. Ya mete gitu. Jangan ganggu. Itulah kesannya gitu ya godain gitu ya. Hai, nomor 66. Mewaku suru. Ini artinya ya gangguan, kerepotan. Contoh kalimatnya ya. Tonari no heya ga urusakute itsumo mewaku shite imasu katanya. Ini bisa diartikan kamar sebelah berisik. Saya selalu terganggu katanya. Contoh lain ya. Mewaku wo kakeru. Ini ya sering digunakan ya dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Artinya ya mengganggu, merepotkan. Hai, nomor 67. Kotai suru. Ini bisa diartikan pergantian. Contoh kalimatnya. Kega o shita no de hoka no shenshu to kotai suru koto ni narimashita. Ini bisa diartikan karena cedera harus berganti dengan pemain lain. Hai, nomor 68. Tayori. Ini bisa diartikan ya kabar. Beda ya sama kanji di tayori yang bisa diartikan bergantung gitu ya. Ini tayori ini ya berarti kabar gitu. Contoh kalimatnya. Ichido hagaki o kuremashita ga sore irai kanojo kara wa tayori ga arimasen. Bisa diartikan dia sekali mengirim saya kartu pos bergambar gitu. Tapi sejak itu tidak ada lagi kabar dari dia. Hai, terakhir 69. Henshin, balasan.
Contoh kalimatnya, Mori-san wa meru wo okutta itsumo sugu henshin shite kuremasu yo. Katanya bisa diartikan, Mori-san selalu cepat memberi balasan kalau mengirim email kepadanya gitu ya. Pada dasarnya ya orang Jepang ya, kalau kita udah berteman akrab gitu ya, rata-rata mereka itu cepat gitu membalas gitu apabila kita kirim email, kirim SMS gitu ya. Jadi jarang diabaikan gitu sama mereka gitu ya. Udah memang budaya mereka gitu. Sebisa mungkin tidak membuat menunggu orang gitu ya. Hai, video kita kali ini ya sampai di sini gitu ya. Sedikit demi sedikit Tanggo Speedmaster N3 ini kita posting gitu ya, karena baru dimulai ini Tanggo Speedmaster N Sang ini. Baru unit 4 ya. Baru unit 4. Sebisa mungkin cari waktu sedikit-dikit kita posting, karena aku yakin pun daripada N2 sama N1 ya, lebih banyak peminat N3 gitu. Hai, mata yoroshiku onegai itashimasu. Go shichou arigatou gozaimashita. Bye bye.